Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih membahas tema 3, makanan sehat. Subtema yang baru yaitu subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Oke, abang kakak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan melihat dan mempelajari kembali mengenai materi tentang iklan supaya abang kakak mampu dan lebih memahami lagi tentang iklan. Kemudian yang kedua, supaya abang kakak mampu memahami bagaimana proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, supaya abang kakak memahami apa manfaat air. Dan ada satu lagi ya nak, tujuan pembelajaran kita, yaitu mengetahui tentang air. Oke, cek 1, 2, 3 dicoba. Silahkan abang kakak dengarkan dulu, pastikan volume suara HP-nya dinyalakan, dan setelah mendengar rekaman suara ini, barulah kita akan melihat tentang iklan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama-sama kita dengarkan ya nak. Entrostop anak. Bila diare, minum Entrostop anak dengan bahan herbal bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Entrostop. Oke, itulah tadi iklan yang sudah Miss tampilkan. Menjelaskan tentang obat diare, iklan tentang obat diare. Oke. Nah, kita akan melakukan Q&A. Artinya, Miss akan bertanya dan kamu akan menjawab. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu lihat pada iklan tersebut? Yang kedua, apa yang terjadi terhadap anak tersebut? Yang ketiga, apakah jajanan yang dibeli oleh anak pada gambar menurutmu sehat? Yang keempat, apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Kita akan melihat answer, jawabannya ya nak. Oke, yang pertama, apa yang kamu lihat pada iklan tersebut? Iya benar, anak yang sedang makan jajanan. Yang kedua, apa yang terjadi terhadap anak tersebut? Anak tersebut kesakitan memegang perutnya. Yang ketiga, apakah jajanan yang dibeli oleh anak pada gambar tersebut menurutmu sehat? Tentu tidak. Yang keempat, apa yang terjadi pada organ pencernaan kita apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Iya, organ pencernaan kita akan mengalami yang namanya gangguan seperti diare. Jadi itulah dia pertanyaan dan jawaban yang sudah kita bahas. Oke? Nah, jangan lupa ya abang kakak, tubuh kita itu memerlukan energi yang didapat dari makanan yang kita konsumsi dan dicerna oleh sistem pencernaan. Jadi apapun yang kita makan akan diserap oleh tubuh kita berupa bentuk energi. Kita akan melihat proses pencernaan makanan minggu lalu sudah kita pelajari ya. Nah, proses pencernaan makanan itu sudah kita pelajari minggu lalu, dan sekarang kita akan melihat salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Oke, nah komponen penyusun sel dan jaringan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah,
Apa saja bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah abang kakak tentang pembelajaran kita mengenai organ pada sistem pencernaan manusia? Kalau lupa, silahkan abang kakak buka kembali video yang sudah Miss tampilkan pada materi proses atau organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Oke, nah jadi sekilas Miss ulang, organ pencernaan makanan manusia itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Jangan lupa ya nak. Nah, salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah buah. Yaitu, dengan kita sering mengkonsumsi buah, maka tubuh kita akan tetap sehat dan bugar. Jadi, banyak asupan vitamin, nutrisi, dan serat ke dalam tubuh bisa membuat tubuh lebih sehat dan lebih bugar. Oke, kita akan melihat buah dan manfaatnya. Abang kakak pernah makan buah? Tentu sangat sering sekali ya nak. Nah, jadi sangat banyak sekali manfaat buah, yaitu seperti untuk kesehatan tubuh. Nah, kesehatan sangatlah beragam ya nak. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan yang namanya gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Kita akan melihat, check it out. Yang pertama, sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin yang ada di buah. Nah, jadi ada vitamin A, B, C, dan D. Ya, kemudian manfaat yang kedua, sumber air dan gizi. Nah, buah juga merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi, salah satu contoh buah yang banyak mengandung air itu seperti jambu, kemudian buah pir, semangka, dan lain-lain ya. Kemudian manfaat yang ketiga sebagai sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Kemudian yang keempat, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Dan manfaat yang keempat sebagai obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Nah, sangat sering sekali ya abang kakak kita melihat iklan di televisi, mereka menggunakan beberapa produk yang ekstraknya diambil dari buah untuk mengobati jerawat dan memutihkan tubuh misalnya dan lain-lain. Oke, itu dia manfaat buah ya nak. Jadi silahkan kamu catat di buku catatan tematik dan jangan lupa konsumsi perbanyak buah ya. Nah, kita sudah melihat beberapa manfaat dari buah. Nah, kita memiliki buah lokal. Apa sih Miss buah lokal itu? Buah yang benar-benar ditanam di daerah kita dan masih ada sampai sekarang. Contohnya, buah kelapa itu termasuk buah lokal ya nak. Kemudian yang kedua buah nanas dan lain-lain. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa buah lokal yang ada di Indonesia. Ada jambu air, kemudian ada buah naga, kemudian ada semangka. Nah, salah satu contoh lainnya adalah pisang. Nah, kita akan melihat manfaat buah pisang bagi pencernaan. Ternyata pisang itu sangat bagus untuk pencernaan. Yang pertama, dia mampu menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Kedua, sebagai obat penyakit usus. Ketiga, sumber karbohidrat dan vitamin. Keempat, kaya magnesium dan kalium. Kelima, menetralkan keasaman lambung. Dan keenam, mencegah ma dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Jadi abang kakak, kalau misalnya ada orang yang sakit di rumah sakit, pada saat pemberian makanan ke pasien pasti dikasih ada sedikitnya buahnya, itu salah satunya pisang. Jadi pisang ini sangat diakui oleh kesehatan bahwasannya pisang ini bisa membantu sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita akan melihat P3A.
artinya adalah perkumpulan petani pemakai air. Nah, saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi P3A tidak tergantung pada pihak luar ya Bang Kakak. Mereka berkembang secara perlahan dan bertahap dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Jadi intinya Bang Kakak, organisasi P3 ini adalah organisasi perkumpulan petani-petani yang menggunakan air. Nah, mereka membangun sendiri dan mengolah sendiri irigasi perairan yang ada di daerahnya masing-masing ya nak. Nah, dengan adanya P3A, diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini, diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengolahan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh, yaitu pembangunan sosial budaya. Nah, di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa talahim mandud, artinya dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Jadi Abang Kakak, pohon pisang yang bersusun-susun buahnya itu maksudnya adalah pohon pisang itu bersusun buahnya itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita. Jadi pohon pisang itu akan tumbuh karena adanya air, dan air itu berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan melalui air itu tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur dan bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita. Oke, thanks for watching. Terima kasih Abang Kakak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Semoga semangat belajar dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.